Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Juhairiyah SPD MPD, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak telah hadir pada presentasi siang hari ini, walaupun secara daring. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Devia Handayani dengan NIM 21101183200022 sebagai moderator, dan Maulida dengan NIM 21101182200006 sebagai pembahas, Noraida Sofitri dengan NIM 21101182200008 sebagai notulen, dan Siti Nurhaliza dengan NIM 21101181200006 sebagai pembahas. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Sebelum ke pembahasan, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran konsep dasar perkembangan peserta didik. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu untuk mengetahui konsep dasar perkembangan peserta didik. Poin kedua, untuk mengetahui hakikat perkembangan. Poin ketiga, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan. Dan poin keempat, untuk mengetahui hukum-hukum perkembangan, fase-fase perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan teori-teori perkembangan. Dan untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Siti Nurhaliza. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Hakikat perkembangan. Menurut Cahyono dan Isnawati, pada perkembangan kehidupan, setiap manusia akan dituntut untuk dapat menguasai kehidupan berperilaku yang menjadi ciri bahwa masa perkembangan berhasil dan normal. Kehidupan manusia akan terus berubah, berawal dari sel telur dan sperma yang membelah diri dan berdiferensi untuk menghasilkan tulang-tulang, syaraf, otot, usus, otak, dan organ tubuh lainnya. Perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari lingkungan kehidupannya. Dan peran orang tua pun sangat dibutuhkan untuk pembimbingan. Menurut Dr. Randa Desdita, istilah perkembangan dalam psikologi adalah sebuah konsep yang cukup kompleks. Di dalam konsep itu terkandung banyak dimensi, dan untuk memahami konsep dasar perkembangan, kita perlu memahami konsep lain seperti pertumbuhan. Pertumbuhan pada konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan pada ukuran dan struktur. Pertumbuhan ini dapat dinyatakan dengan angka, contohnya tinggi badan dan berat badan. Perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, masakan, dan belajar. Perkembangan ini hanya dapat diamati, tidak dapat diukur. Perkembangan juga suatu proses bertambahnya kedewasaan ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi,
dan pikiran menuju kedewasaan. Contohnya, perubahan susunan dan fungsi organ tubuh. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan merujuk kepada kematangan struktur dan fungsi. Yang kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan, khususnya aspek fisik. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang ketiga, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan prosesnya berkelanjutan atau bertahap. Ketiga, hukum-hukum perkembangan. Pertama, hukum kesatuan organis. Menurut aturan ini, anak merupakan satu kesatuan organis, bukan suatu penjumlahan atau suatu perpaduan unsur yang berdiri sendiri. Pernyataan-pernyataan psikis satu sama lain saling bersangkutan, mempengaruhi, dan merupakan suatu keseluruhan. Daya dan fungsi jiwa tidaklah berkembang satu demi satu atau terlepas satu sama lain, melainkan saling bersangkut paut. Misalnya, ingatan tidak berkembang dan maju sendiri tanpa interaksi dan saling bersangkutan dengan pengamatan dan perhatian. Kedua, hukum tempo perkembangan. Menurut aturan ini, setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, terdapat anak yang mengalami perkembangan cepat, sedang, dan juga lambat. Adanya aturan tempo perkembangan ini, seharusnya orang tua tidak perlu merasa khawatir jika anaknya mengalami perkembangannya lambat dibandingkan anak lainnya. Ketiga, hukum irama atau ritme perkembangan. Di samping mempunyai tempo, perkembangan juga berlangsung sinkron menggunakan iramanya. Hukum irama berlaku untuk setiap insan, baik perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan menggunakan urutan-urutan yang teratur, melainkan dengan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Pada suatu masa, laju perkembangan berjalan dengan cepat, namun dalam masa berikutnya tidak sedikit pun tampak kemajuan. Hukum masa peka. Masa peka merupakan suatu ketika di mana fungsi-fungsi jiwa menunjukkan diri keluar dan peka akan imbas rangsangan yang datang. Hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik berkebangsaan Italia. Menurutnya, masa peka adalah masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa gampang sekali ditentukan dan juga dikembangkan. Kelima, hukum rekapitulasi. Masa rekapitulasi ini merupakan perkembangan yang dialami seorang anak adalah ulasan ringkas sejarah kehidupan umat insan. Ulangan ringkas ini bisa dipandang menurut fase-fase perkembangan anak yang sinkron dengan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa semenjak zaman dahulu, yaitu masa berburu atau masa menyamun. Masa ini dialami ketika anak berusia kurang lebih 8 tahun. Masa bertemak atau mengembala. Masa ini dialami anak kurang lebih usia 8 hingga 11 tahun. Masa bercocok tanam atau masa bertani. Masa ini dialami anak ketika berusia kurang lebih 12 tahun. Masa berdagang. Masa ini dialami anak ketika berusia kurang lebih 14 tahun. Masa industri. Masa ini muncul ketika usia anak kurang lebih 15 tahun ke atas. Keenam, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri.
Dalam diri anak masih ada cita-cita dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Hasrat mempertahankan diri terlihat pada bentuk-bentuk nafsu makan dan minum serta menjaga keselamatan diri. Sedangkan cita-cita mengembangkan diri terlihat pada bentuk ingin tahu, mengenal lingkungan, ingin bergerak, aktivitas bermain-main, dan sebagainya. Terakhir, hukum predestinasi. Berdasarkan aturan ini, berarti betapapun sempurnanya pembawaan, talenta, dan sifat-sifat keturunan, betapapun baiknya lingkungan dan pemeliharaan anak, dan betapapun lengkapnya sarana dan sumber penghidupan, namun proses dan jalan perkembangan tidak akan berlangsung sebagaimana yang dikehendaki insan. Andai kata nasib tidak membawanya demikian, atau apabila tidak terdapat izin Tuhan. Fase-fase perkembangan menurut para ahli. 1. Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Ahli yang berpendapat yaitu Aristoteles. Beliau membagi fase perkembangan jadi 3 fase dari lahir sampai berumur 21 tahun. Yang pertama, fase anak kecil dari baru lahir sampai berumur 7 tahun. 2. Fase anak sekolah dari 7 tahun sampai 14 tahun. Ketiga, fase remaja dari 14 sampai 21 tahun. Ahli yang kedua yaitu Sigmund Freud. Beliau membagi berdasarkan bagian tubuh tertentu. Pertama, fase infantile dari baru lahir sampai 5 tahun. Kedua, fase laten dari 12 sampai 18 tahun. Ketiga, fase pubertas dari usia 12 sampai 18 tahun. Keempat, fase genital dari usia 18 sampai 20 tahun. Ahli yang ketiga yaitu Mario Montessori. Beliau berpendapat fase-fase perkembangan anak mempunyai arti biologis. Fase-fase perkembangan itu yaitu periode 1 dari lahir sampai 7 tahun, periode 2 dari 7 sampai 12 tahun, periode 3 dari 12 sampai 18 tahun, periode 4 berumur 18 tahun ke atas. Ahli keempat yaitu Elizabeth Beverlock. Beliau membagi berdasarkan konsep biologis atas 5 fase, yaitu pertama fase prenatal sebelum lahir, kedua fase infansi dari lahir sampai usia 14 hari, ketiga fase babyhood dari usia 2 minggu sampai kisaran 2 tahun, keempat fase childhood mulai usia 2 tahun sampai pubertas, kelima fase adolescent dari usia pubertas sampai usia 21 tahun. Dua, fase perkembangan berdasarkan didaktif. Ahli yang berpendapat yaitu Johann Amos Comenius. Beliau membagi berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai tingkat usia dan menurut bahasa, yaitu pertama, bayi baru lahir disebut fase sekolah ibu, kedua, bayi baru lahir sampai 12 tahun disebut fase sekolah bahasa ibu, usia 12 sampai 18 tahun disebut fase sekolah bahasa Latin, dan dari 18 sampai 24 tahun berada di fase sekolah tinggi. Ketiga, berdasarkan ciri-ciri psikologis. Ahli yang berpendapat yaitu Oswald Krauss. Beliau menggunakan pandangan yang terdapat pada anak-anak umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat keras kepala, yaitu 1. Fase anak berumur 0-3 tahun yang ditandai dengan anak suka membantah. Fase keserasian sekolah dari 3-13 tahun, anak mulai membantah lagi. Ketiga, fase kematangan dari umur 3-21 tahun. Ahli yang kedua yaitu Kolsten. Beliau membagi dari sisi pendidikan dan tujuan luhur umat manusia menjadi 5 fase. Yang pertama, periode vital atau fase menyusu dari baru lahir sampai anak berusia 1,5 tahun. 2. Periode estetis atau fase bermain dari usia 1,5 tahun sampai 7 tahun. 3. Periode intelektual dari 7 sampai 14 tahun. 4. Fase sosial dari 14 sampai 21 tahun. 5. Periode matang berusia 21 tahun ke atas.
berdasarkan konsep perkembangan. Tugas perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki seorang anak pada setiap masa dalam periode perkembangan. Ahli yang mengemukakan yaitu Robert J. Hartwig-Ross, yaitu 1. Masa bayi dan anak-anak dari lahir sampai 6 tahun, 2. Masa sekolah dari 6 sampai 12 tahun, 3. Masa remaja 12 sampai 18 tahun, 4. Masa awal dewasa dari 18 sampai 30 tahun, 5. Masa dewasa pertengahan dari 30 sampai 50 tahun, 6. Masa tua berumur 5 tahun ke atas. Itulah keempat pembagian fase yang dikemukakan beberapa ahli. Untuk bahan perbandingan akan dikemukakan fase-fase perkembangan menurut konsep Islam. Secara garis besar terdiri atas 3 fase. Fase yang pertama yaitu periode prakonsepsi. Yaitu periode prakonsepsi adalah rentan waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Meskipun pada periode ini wujud manusia belum berbentuk, tetapi perlu dikemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan bibit manusia yang mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan kelak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Devia Handayani. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat para ahli yang berupa aliran. Poin pertama, para ahli yang beraliran native. Tokoh terkenal adalah Schopenhauer. Poin kedua, para ahli yang beraliran empirisme. Tokoh aliran ini adalah John Locke. Dan yang ketiga, para ahli yang beraliran konvergensi. Tokohnya yang terkenal adalah William Stern. Adapun pendapat dari Howard 1980, di sini ada 9 poin. Poin yang pertama yaitu intelijensi, yang kedua seks, yang ketiga kelenjar, yang keempat kebangsaan atau ras, yang kelima posisi dalam keluarga, yang keenam makanan, yang ketujuh luka dan penyakit, yang kedelapan hawa dan sinar, dan yang kesembilan yaitu kultur atau budaya. Lanjut, kita ke teori perkembangan menurut pandangan para ahli. Di sini ada 4 pandangan dari beberapa para ahli. Pandangan yang pertama dari psikodinamika, yaitu teori psikologi yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Yang kedua, pandangan behavioristik, yaitu sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia. Yang ketiga, pandangan humanistik, yaitu teori ini menyeratkan penolakan terhadap pendapat bahwa tingkah laku manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Dan yang keempat yaitu pandangan menurut psikologi transpersonal, yaitu memfokuskan perhatian pada dimensi spiritual dan pengalaman-pengalaman ruhaniah manusia. Dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa konsep dasar yang berkenaan dengan perkembangan peserta didik adalah pertumbuhan, perkembangan, kematangan, kedewasaan. Perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.